Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah analisis kualitas lingkungan dengan topik dasar teori ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kenyataan-kenyataan tentang lingkungan kehidupan dan membahas bagaimana cara mengelola dan mengendalikan kegiatan-kegiatan manusia dalam ekosistem lingkungan hidup demi menjaga keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia atau tanpa kemiskinan serta makhluk hidup lainnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum tentang lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ada 7 prinsip dasar teori tentang lingkungan hidup yang dijadikan sebagai hukum lingkungan. 7 prinsip tersebut adalah: 1. Bahwa dalam lingkungan hidup itu harus ada proses-proses interaksi. Kedua, dalam lingkungan hidup harus ada peran yang interdependensi atau saling ketergantungan satu sama lainnya di dalam lingkungan hidup tersebut. Ketiga, adanya prinsip diversitas atau keanekaragaman hayati dan mengakui adanya keberagaman atau kebinekaan di dalam lingkungan hidup. Keempat, adanya prinsip harmonisasi, keselarasan, dan keseimbangan dalam lingkungan hidup. Kelima, adanya prinsip utilitas atau kegunaan atau manfaat fungsi dari masing-masing komponen lingkungan hidup. Keenam, adanya arus informasi aktual yang muncul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan hidup guna dapat dikembangkan lebih lanjut dalam memprediksi kondisi kualitas lingkungan hidup. Ketujuh, adanya prinsip keberlanjutan yang berlangsung di dalam lingkungan hidup tersebut. Sekarang kita rinci satu persatu prinsip interaksi dalam lingkungan hidup. Teori tentang adanya interaksi di dalam lingkungan hidup, bahwa dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi-kondisi interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen lingkungan hayati maupun non-hayati.
Apabila suatu lingkungan kehidupan tidak terdapat interaksi antar komponen-komponen lingkungan hidup, maka kualitas lingkungan hidup di lingkungan tersebut dapat diindikasikan berkualitas buruk atau lingkungan hidup tidak berkualitas baik. Kemudian prinsip interdependensi dalam lingkungan hidup. Teori tentang adanya interdependensi di dalam lingkungan hidup menyatakan bahwa dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi-kondisi saling ketergantungan satu sama lain antar komponen-komponen lingkungan hidup, baik saling ketergantungan antara komponen lingkungan hidup hayati dengan komponen lingkungan non-hayati, maupun saling ketergantungan di antara komponen makhluk hidup. Apabila suatu lingkungan kehidupan tidak terdapat saling ketergantungan antar komponen-komponen lingkungan hidup, maka kualitas lingkungan hidup di lingkungan tersebut dapat diindikasikan berkualitas buruk atau lingkungan hidup tidak berkualitas. Kemudian prinsip diversitas. Teori tentang adanya diversitas atau keanekaragaman atau kebinekaan hayati, bahwa di dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus dapat tercipta keanekaragaman hayati dan non-hayati. Semakin beraneka ragam kehidupan yang ditemui dalam suatu lingkungan hidup, maka semakin kuat daya tahan dan ketahanan lingkungan tersebut. Sebagai contoh, semakin beraneka ragam ketersediaan makanan di suatu wilayah tertentu, maka semakin berkualitas baik lingkungan wilayah tersebut. Keempat, prinsip harmoni. Teori tentang adanya harmoni di dalam lingkungan hidup. Bahwa dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi-kondisi harmonisasi atau adanya keserasian, keseimbangan, keselarasan hubungan antara komponen-komponen lingkungan hidup. Semakin harmonis hubungan dan kondisi komponen lingkungan hidup, maka semakin berkualitas lingkungan hidup tersebut. Sebagai contoh, semakin harmonis hubungan sosial di suatu wilayah perumahan tertentu, maka semakin berkualitas baik lingkungan wilayah perumahan tersebut. Kualitas lingkungan yang baik di lingkungan perumahan diindikasikan dengan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian yang dirasakan oleh semua orang yang berdomisili di lingkungan perumahan tersebut. Tidak ada keributan, tidak ada permusuhan, tidak ada kecemburuan sosial di dalam lingkungan permukiman tersebut. Kelima, utilitas. Teori tentang adanya utilitas atau kegunaan atau manfaat atau fungsi dari masing-masing komponen lingkungan hidup, bahwa dalam suatu lingkungan hidup, masing-masing komponen lingkungan hidup pasti memiliki utilitas atau kegunaan atau manfaat tertentu dalam membentuk kondisi lingkungan tertentu. Semakin dipahami fungsi dan manfaat suatu komponen lingkungan hidup tertentu, maka akan muncul informasi tentang keadaan lingkungan hidup tersebut untuk dapat dikelola dan dilindungi sesuai dengan pengetahuan tentang komponen-komponen lingkungan tersebut. Sebagai contoh, kita lihat di rumah kita, kecoa berfungsi sebagai komponen lingkungan yang akan memberikan manfaat untuk memakan limbah atau sampah. Jadi, peran dan tugas kecoa di lingkungan kita adalah sebagai makhluk untuk memakan limbah dan mengurai limbah. Apabila kecoa ditemukan bertengger di tempat makanan manusia,
maka informasi yang muncul adalah terdapat sesuatu yang tidak beres, yaitu kesalahan dalam menata lingkungan yang menjadikan lingkungan tersebut tidak berkualitas atau kumuh, jorok, dan tidak higienis atau tidak sehat. Maka dalam kasus ini, apakah karena populasi kecoa yang tinggi ataukah karena lingkungan tersebut banyak limbah dan sampah sehingga kecoa datang menghampiri makanan manusia tersebut? Prinsip keenam, arus informasi dalam lingkungan hidup. Teori tentang arus informasi yang muncul dari peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dalam lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai teori untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya berbagai interaksi, saling ketergantungan, harmonisasi dalam pemanfaatan utilitas alam akan memunculkan suatu fenomena yang mengarahkan adanya informasi peristiwa, kejadian menjadi sebuah informasi yang dapat dikembangkan untuk menyeimbangkan alam secara alamiah. Kondisi ini memunculkan ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat bagi keberlanjutan ekologi. Prinsip ketujuh, yaitu keberlanjutan. Teori tentang adanya keberlanjutan atau sustainability, bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas, yaitu kondisi adanya interaksi, adanya interdependensi, adanya saling ketergantungan, adanya keanekaragaman, adanya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan, dan utilitas fungsi lingkungan hidup yang bersifat positif harus diupayakan berlangsung secara berkelanjutan atau berkesinambungan yang kita kenal dengan sustainable. Ruang lingkup ilmu lingkungan adalah aktivitas manusia, yaitu aktivitas sosial, ekonomi, budaya, kesmas, dan entropi. Kegiatan manusia akan memanfaatkan sumber daya alam dari udara untuk kehidupan, kemudian memanfaatkan sumber daya air untuk kehidupan, dan tanah untuk sumber kehidupan, yaitu tempat tumbuh-tumbuhan, tempat bercocok tanam. Kemudian aktivitas manusia pada saat yang bersamaan juga dapat mencemari udara, juga dapat mencemari air, juga dapat mencemari tanah. Jadi interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup, baik dia memanfaatkan air, maka sekaligus air tersebut dapat dicemari oleh kegiatan manusia itu sendiri. Kemudian apabila kita manusia memanfaatkan udara untuk sistem pernafasan, maka pada saat yang sama kita juga bisa mencemari udara pada saat kita sedang mengendarai kendaraan, di mana mengeluarkan asap tadi mencemari udara. Kemudian pada saat kita memanfaatkan sumber daya alam dari tanah, misalnya kita mengambil sayur, pasti sayur itu ada di tanah. Kemudian sekaligus tanah tadi bisa dicemari oleh kegiatan kita, yaitu kita membuang sampah ke tanah. Inilah ruang lingkup ilmu pengetahuan lingkungan yang kita analisis dalam pelajaran selanjutnya. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur atau komponen lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lainnya dalam membentuk keseimbangan
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pembangunan di segala bidang yang memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus diwujudkan secara integral dalam sistem pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian, peran dan fungsi komponen lingkungan hidup. Peran dan fungsi komponen lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen autotrofik dan komponen heterotrofik. Komponen autotrofik berasal dari dua suku kata. Autos berarti sendiri dan kata tropitos berarti menyediakan makanan. Sehingga komponen autotrofik adalah organisme yang berperan dalam dan membantu menyediakan makanannya berupa bahan-bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi. Sedangkan komponen heterotrofik berasal dari dua suku kata, yaitu hetero berarti berbeda atau lain, dan kata tropitos berarti menyediakan makanan. Sehingga komponen heterotrofik adalah organisme yang hanya mampu memanfaatkan bahan-bahan makanan yang berasal atau disediakan oleh organisme lain. Dan bahan makanan tersebut disintesiskan dan disediakan oleh organisme lain. Kesimpulan kuliah ini bahwa lingkungan hidup yang berkualitas dicirikan oleh keadaan dan kondisi unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi, saling ketergantungan hidup satu sama lainnya, hubungan antar unsur atau komponen lingkungan yang harmonis, selaras, berkemampuan untuk bertahan hidup dalam keberagaman. Seluruh unsur-unsur komponen lingkungan hidup melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, serta informasi aktual yang muncul dari peristiwa lingkungan hidup dapat dikembangkan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup. Dan keadaan atau kondisi-kondisi ini harus diupayakan untuk dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan atau sustainability. Kuis yang harus mahasiswa kerjakan secara mandiri yaitu buatlah studi kasus yang berkaitan dengan timbulnya berbagai masalah pada kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang mengkaji 7 prinsip dasar teori ilmu lingkungan tersebut yang kita bahas di atas. 1. Bagaimana jika suatu masalah kesmas, masalah kesehatan masyarakat dapat terjadi akibat dari salah satu prinsip tersebut di atas tidak terjadi. Yang kedua, bagaimana jika suatu masalah kesehatan lingkungan dapat terjadi akibat dari salah satu prinsip tersebut di atas tidak terjadi atau tidak berlangsung. Untuk membahasnya, Anda bisa membaca buku analisis kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh UPN Veteran Jakarta tahun 2020. Demikianlah kuliah kita hari ini.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.